Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di pembahasan soal Sosum Sima UI. Kita melanjutkan pembahasan sebelumnya dan sebelumnya kita udah sampai di soal nomor 21. Berarti saat ini kita akan bahas soal sejarah nomor 22. Kita zoom dulu biar kelihatan jelas. Oke, bisa dilihat ini soalnya. Kekalahan Jepang atas Kutu sudah didengar para pemuda melalui radio ilegal sebelum Soekarno-Hatta kembali dari Dalat. Setibanya Soekarno-Hatta di Jakarta, tindakan pertama yang dilakukan para pemuda Indonesia adalah, bisa dilihat di soalnya ini ya, katanya kekalahan Jepang atas Kutu itu didengar para pemuda melalui radio ilegal. Jadi dulu, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, radio itu sangat dilarang oleh pemerintahan militer Jepang. Namun, salah seorang tokoh pemuda saat itu yang bernama Sultan Syahrir menyimpan radio secara diam-diam. Melalui radio tersebut, dia berhasil mendengar siaran dari BBC, British Broadcast Company, bahwa Jepang sudah dijatuhi bom atom sebanyak 2 kali dan bisa dipastikan akan segera kalah dalam Perang Dunia Kedua. Untuk fokusnya kita bisa lihat materi pembahasannya di video yang sudah saya upload sebelumnya. Bagi kalian yang ingin cek videonya silahkan diklik link yang ada di sini atau card yang ada di sini ya. Dan juga bisa cek link yang ada di deskripsi. Langsung ke inti soalnya. Jadi peristiwa yang dibahas di soal itu adalah rangkaian dari peristiwa Rengas Dengklok. Setelah mendengar siaran BBC, para pemuda akhirnya memutuskan untuk rapat di gedung bakteriologi pada tanggal 15 Agustus 1945 malam hari, dan rapat tersebut diinisiasi oleh Khairul Saleh. Bisa dilihat ini foto dari Khairul Saleh dan juga Wikana. Ini dia Wikana. Lalu keputusan dari rapat di gedung bakteriologi tersebut bahwa pemuda harus segera menemui para golongan tua, dalam kata lain di sini Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, untuk mendesak mereka agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk soalnya kita udah bisa jawab nih. Nih, jawabannya ada di poin yang ini. Jadi pertemuan tersebut dilaksanakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1945 malam hari, di mana para pemuda langsung mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Karena beberapa hari sebelumnya, tepatnya tanggal 7 Agustus ya, Soekarno dan Hatta itu bertolak ke Dalat, Vietnam, dan di sanalah mereka membentuk PPKI atas usulan orang Jepang ya, Marsikal Terauchi, dan PPKI tersebutlah lembaga yang akan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Namun para pemuda di sini beranggapan bahwa PPKI yang merupakan bentukan Jepang bukanlah cerminan dari perjuangan kemerdekaan tokoh-tokoh Indonesia selama ini, karena kemerdekaan itu tidak boleh hasil pemberian dari Jepang, dan juga tidak mungkin Jepang yang merupakan negara yang sudah kalah dalam Perang Dunia II ya, nggak mungkin memberikan kemerdekaan pada pihak Indonesia. Ditambah lagi Jepang memang sudah diberikan tugas oleh pihak sekutu setelah menyerah tanggal 15 Agustus 1945. Jepang itu harus menjaga status quo. Indonesia itu tidak boleh merdeka. Ya, dalam kata lain, pemuda dalam hal ini tidak mempercayai lagi kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Jadi ini dia jawaban dari soal kita, di mana apa yang dilakukan oleh para pemuda setelah mendengar kekalahan Jepang yang menemui tokoh tua Soekarno dan Hatta untuk segera meminta mereka memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kita kembali ke soalnya. Kita cek opsinya yang cocok dengan pembahasan kita yang E. Jadi untuk soal SIMA UI tahun 2018 nomor 22, jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, itu dia pembahasan soal SIMA UI kali ini. Semoga kalian lulus di Universitas Indonesia dengan jurusan yang kalian inginkan. Dan jangan lupa dicek juga video pembahasan lengkapnya di card yang ada di video, dan atau bisa cek di link yang ada di deskripsi. Sekian dan terima kasih.